Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ciptaning, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rahasia daripada manusia itu sendiri, bahwa sesungguhnya manusia itu adalah makhluk cahaya dan ada unsur di dalam diri manusia itu sendiri yang menutupi atau yang memperberat kadar manusia itu untuk kembali kepada makhluk cahaya, yaitu adanya 4 unsur di dalam diri manusia: air, tanah, angin, dan api. Apabila seseorang itu untuk kembali mengenal dirinya, yaitu kembali kepada Nur Muhammad atau Nurullah, dan kembali menjadi cahaya di atas cahaya, maka dia harus melampaui atau meninggalkan atau menanggalkan 4 unsur yang ada di dalam diri manusia, sehingga dia kembali menjadi cahaya. Ini sesuatu yang penting, karena apabila seseorang itu di dalam hidupnya dan dia telah wafat, waktunya sudah selesai dan dia wafat, tetapi dia belum melampaui 4 unsur yang ada di dalam dirinya, maka secara otomatis dia belum bisa kembali kepada asal kejadian dirinya, yaitu kembali kepada nur, kembali kepada cahaya, kembali kepada Nur Muhammad itu sendiri. Agar kita kembali kepada Allah, itu kembali menjadi sempurna, asal kejadian diri kita tidak dikotori oleh unsur api yang menjadikan nafsu amarah, unsur angin yang menjadikan nafsu angan-angan, unsur air yang menjadi nafsu keinginan yang berlebih, unsur tanah yang menjadi nafsu mutmainah. Maka kita harus belajar untuk bermeditasi. Tujuan meditasi adalah untuk melepaskan segala unsur yang bukan jati diri kita, yang bukan unsur cahaya, sehingga setelah terlepas, maka pengenalan diri itu akan kita dapatkan, dan kita akan mampu mengenal diri kita secara kafah atau secara sempurna. Yang pertama dinetralkan atau dilepas adalah unsur api. Mbak, coba unsur apinya, Mbak. Nah, unsur api ini untuk melepas nafsu amarah, untuk melepas unsur darah yang ada di dalam diri manusia, sehingga dia terlepas unsur darahnya, terlepas unsur nafsu amarahnya. Terus sekarang angin. Nah, unsur angin ini adalah menjadi napas di dalam tubuh manusia. Manusia harus mampu keluar dan melepas atau keluar dari keterikatan napas itu sendiri, sehingga sampai kepada sang Kholik dan melepas nafsu angan-angan atau khayali atau delusi yang terlalu berlebih. Selanjutnya unsur angin, Pak. Air. Nah, ini adalah unsur air. Unsur air ini adalah melepas unsur reproduksi di dalam diri manusia, ya, sehingga dia lebih tertata, lebih netral, lebih balance. Dan selanjutnya adalah melepas nafsu keinginan yang ada di dalam diri manusia yang
lebih. Sekarang unsur tanah. Ini adalah unsur tanah. Melepas unsur tanah, yaitu diri kita akan mampu, jiwa kita, rohani kita akan mampu melewati keterikatan daripada tulang, sumsum, daging, kulit, dan segala sesuatu yang menjadikan tubuh ini menjadi ada. Sehingga dengan tubuh ini kita rasakan ada, maka dia akan mengikat, menutupi cahaya Nur Muhammad yang ada di dalam diri kita. Dengan meditasi seperti ini, maka seseorang akan melampaui batang tubuhnya menuju cahaya. Di samping itu, nafsu amarah, nafsu angan-angan, dan nafsu keinginan yang berlebih mampu dinetralkan dengan dan menuju jiwa mutmainnah. Nah, disinilah kadang di dalam unsur api, unsur angin, dan unsur air kita sudah selesai. Tetapi di unsur tanah ini akan terasa berat di punggung, terus di kepala, terutama juga di sulbi. Sulbi itu di sini. Sulbi itu kadang-kadang pegel gitu ya. Kalau pas meditasi ini di sini pegel. Nah, unsur tanah ini di sini ada sulbi, dan sulbi ini adalah kita terhubung dengan leluhur kita. Leluhur kita itu yang mungkin ada yang kanuragan, ada yang masih punya kodam, yang masih punya ilmu yang belum bisa dilepas setelah dia meninggal, atau dia punya pesugihan atau macam-macam di sini. Nah, biasanya di sini berat dan di sini berat juga di sini pegel. Itu terus saja sampai benar-benar semuanya menjadi nyaman, semuanya menjadi tenang, semuanya menjadi sejuk di dalam tubuh ini. Ya, jadi semuanya biar nyaman, biar teduh, dan biar sejuk. Ya. Kalau sudah unsur tanah di sini sampai benar-benar merasakan sejuk. Memang 1 kali, 2 kali, 3 kali biasanya masih pegel karena kita menyempurnakan leluhur kita 7 turun ke atas, menyempurnakan kodamnya, menyempurnakan mungkin ada keterikatan dengan sesuatu yang lain selain daripada Allah, bisa mengambil pesugihan, bisa mengambil keilmuan, kebal, dan lain sebagainya. Dengan meditasi yang seperti ini, unsur tanah insya Allah semuanya akan netral, 7 turun ke atas dan 7 turun ke bawah. Habis gitu begini Mbak. Nah, ini Mbak. Nah, posisi begini, ini adalah batas ya, batas antara unsur material atau unsur materi di dalam tubuh manusia menuju unsur cahaya. Nah, untuk sementara berhenti di sini dulu karena 4 unsur ini harus sudah selesai, 4 unsur ini harus sudah terbebaskan, terselesaikan. Bebas dengan keterikatan kepada diri sendiri yang bersifat materi yang menimbulkan hawa nafsu, dan bebas membebaskan karma leluhur kita, kodamnya atau keilmuannya atau kanuraganya dan lain sebagainya yang membuat dia tidak sempurna meninggalnya dan dia tidak bisa kembali kepada Allah. Dengan seperti ini, maka disinilah tugas daripada anak yang soleh itu atau anak yang solehah ya, bahwa anak soleh dan anak yang soleha itu adalah anak yang mampu menyempurnakan, mengirimkan amal jariah kepada orang tua, mengirimkan doa kepada orang tua, membebaskan hal-hal yang menyiksa daripada orang tua, yang mengikat orang tua di alam barzakh. Dengan seperti ini, maka inilah tugas daripada anak yang solehah. Memang meditasi ini tidak seperti yang ada, mungkin belum kenal, tapi meditasi ini adalah meditasi nenek moyang kita terdahulu, bagaimana dia menghadapkan simbol alif lam 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 ha ke dalam unsur api, unsur angin, unsur air,
unsur tanah dan disempurnakan, dilebur dengan posisi seperti ini. Ini adalah peleburan daripada bentuk materi yang ada di dalam tubuh kita, sehingga massa kita atau bobot daripada materi itu hilang. Dan setelah hilang massanya, hilang bobotnya, maka disitulah sebenarnya yang dinamakan ajian saipi angin. Manusia itu bisa berada di tempat, di lain tempat, pada posisi yang sama dan pada waktu yang sama. Dia bisa berada di mana saja dalam waktu yang sama, dan itulah sebenarnya kenapa hal itu bisa terjadi, karena dia sudah melebur, dia sudah menghancurkan, dia sudah menanggalkan, dia sudah melewati 4 unsur asal kejadian batang tubuhnya, sehingga dia mampu melewati batang tubuhnya, sehingga bobotnya itu tidak ada. Rasa itu bisa membawa batang tubuh apabila batang tubuhnya itu massanya sudah tidak ada. Secara zahir bobot masih ada, tetapi secara rohani bobot itu tidak ada, karena sudah melalui proses penanggalan-penanggalan, pelepasan-pelepasan, meditasi seperti ini. Meditasi seperti ini adalah meditasi warisan leluhur dan amaliyah yang disembunyikan oleh para wali terdahulu. Semoga manfaat dan tetap waras, tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.